Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning students. How are you? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan masuk ke bab 2. Judulnya itu What should I do? Nah, what should I do itu apa? Dari kata what itu apa? Should itu harus. Nah, I itu kan saya, do itu kan lakukan. Nah, jadi what should I do itu apa yang harus saya lakukan. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama adalah expressing purpose or intention. Nah, purpose itu tujuan ya. Tujuan, intention itu maksud. Nah, sorry kalau tulisan saya kurang bagus ya. Jadi di sini maksud, ini tujuan. Nah, mengungkapkan, expressing itu mengungkapkan. Mengungkapkan. Nah, oke. Yang kedua, mengungkapkan agreement. Agreement itu setuju atau disagreement, tidak setuju. Tidak setuju. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Tidak setuju dan setuju akan kita bahas di sini ya. Jadi video ini tidak akan lama karena kuota kalian juga sangat limit ya. Jadi pastikan perhatikan dengan seksama. Oke, observe the following picture. Nah, amati gambar ini ya. Gambar ini dulu, yang ini ya. Nah, di sini ada dua orang ngobrol. Yang ini ngomong, what should you do before having an examination? Nah, kita ganti warnanya dulu. Ini deh. Nah, apa yang harus ini ya? What should you do? Nah, apa yang harus kamu lakukan before? Before itu kan sebelum ujian. Examination itu ujian. Nah, di sini dia jawab, saya harus. Nah, have to itu artinya harus. Saya harus belajar giat. Tadi kan belajar hard itu keras ya, tapi di sini kalau belajar kan padanannya kan giat ya. Saya harus belajar giat in order to agar mendapat the best score. Nah, nilai yang terbaik. Oke, nah terus yang kedua, I think we should clean our class now. Nah, saya think itu saya rasa kita harus clean, membersihkan kelas kita sekarang. Yes, I agree with you. Ya, saya setuju dengan kamu. Nah, di sini ada menanyakan apa yang mau dilakukan ya, lalu setuju dan tidak setuju. Nah, jadi untuk menanyakan yang tadi, nah, menanyakan tujuan atau maksud, kita bisa bertanya what should you do, lalu agreement and disagreement, kita kalau setuju bisa ngomong I agree gitu. Nah, lalu di samping ini ada dialog ya, dialog. Hi, what will you do next Saturday night? Nah, di sini LKS ya, ada di LKS halaman sebentar. Bab 2 halaman 14 ya, halaman 14. Nah, apa yang akan kamu lakukan next Saturday night? Nah, Saturday night itu berarti kan malam minggu ya. Saturday kan Sabtu. Night itu kan malam. Nah, next itu berarti besok. Nothing, tidak ada. Nah, what is in your mind? Nah, kamu mau ngapain? Nah, terus how about going to the cinema? Nah, cinema itu apa? Cinema itu bioskop. Ya. Oke, that sounds interesting. Nah, interesting itu menarik. What movie will we watch? What movie will we watch? Bentar, saya hapus dulu biar enggak eraser.
What movie will you watch? Movie itu film ya. Film apa yang akan kita tonton? What about Sea of Lies? Ya, judulnya filmnya itu Sea of Lies ini. I disagree. Nah, disagree itu tadi. Kalau agree itu setuju, kalau disagree tidak setuju. Nah, I've watched it twice. Saya telah menontonnya twice. Twice itu artinya 2 kali. And it will be boring to watch it again. Nah, akan membosankan. Boring itu membosankan. Bosankan. Kalau nonton lagi. Oh, oke. How about Hilbury? Nah, gimana kalau film Hilbury? Ya, it's better. Nah, it's better itu kan berarti menunjukkan setuju ya atau agree. Nah, we will meet in the cinema at 1 o'clock. Kita ketemu di bioskop jam 1 siang ya ini ya. But I don't know its location. Tapi saya tidak tahu lokasinya. Ya. Would you like to pick me up at my house? Pick me up itu jemput ya. Jemput. Nah, mau nggak kamu jemput di rumah? Sure, with pleasure. Oke. Nah, dengan senang hati. Nah, di sini dan di garis bawah yaitu yang ini Pino, Pino, Pino sama Andin ya. Nah, pelajari ungkapan di bawah ini. Asking for reasons. Nah, asking itu menanyakan. Bentar. Menanyakan. Tanya ya. Asking itu tanya. Reason itu alasan. Alasan. Nah, cara menanyakan alasan, kamu bisa tanya why do you say that? Nah, why itu kenapa? Kenapa? Kenapa kamu ngomong begitu? Nah, lalu yang kedua, what makes you say that? Apa yang membuatmu, makes itu membuat, apa yang membuatmu ngomong itu? How come you think that? Sama juga sih artinya. Kenapa kamu mikir gitu gitu? Why did you watch the movie? Nah, why did you watch the movie? Artinya kan kenapa kamu nonton filmnya? Nah, gitu. Giving reason. Giving itu memberi. Sebentar saya hapus biar. Ya udah ya. Giving itu memberi. Reason tadi ya alasan ya. I say that because aku ngomong, saya itu ngomong, because itu karena saya ngomong gitu karena. Nah, from what I can see, nah ini kita bisa artikan menurutku. Well, in my experience, nah kita bisa artikan menurutku juga sih, ini ya. Lalu giving agreement, memberikan persetujuan. Nah, kalian bisa ngomong I agree with you. Aku agree tadi kan setuju ya. Nah, agree itu setuju. Aku setuju denganmu. Nah, that's a good idea. That's a good idea itu artinya ide bagus. Ide bagus gitu. You're right. Nah, you're right artinya kamu benar. I think so. I think so ini kita bisa artikan sorry ya, ini sek-sekan ya. Aku sependapat. Nah, aku setuju atau aku sependapat. Nah, gini. Nah, lalu yang satunya memberikan ketidaksetujuan ini. It's not a good idea. Nah, kalau ini ide bagus, kalau ini bukan ide yang bagus, bukan ide bagus. I disagree ya, saya tidak setuju. I don't think so. Nah, aku tidak sependapat. Nah, you're wrong itu salah artinya. Kamu salah. Nah, gitu kurang lebih. Untuk artinya bisa dibolak-balik ya, putar lagi biar nggak kelewat kalau nggak tahu artinya. Oke, yang terakhir sentence combination. Nah, di sini kita akan belajar mengkombinasikan kalimat. Nah, dalam sehari-hari kan kita contohnya gini. Kita kan sering ditanya, "Kamu makan apa?" Nah, sejajan apa ya? Saya jajan mie, es,
dan gorengan. Nah ini ya, saya jajan mie, es, dan gorengan. Nah sebetulnya kalimat ini itu terdiri dari 3 kalimat. Artinya kan sebetulnya ini, saya jajan mie, nah, terus saya jajan es, saya jajan gorengan. Nah gini kan. Nah tapi karena jajannya itu sama semua, ini jajan, ini jajan, ini jajan, maka disingkat menjadi satu. Nah ini maksudnya, ini kan menyambung 3 kalimat, 3 menjadi satu. Saya jajan mie, es, dan gorengan. Nah di sini kita juga belajar itu nih. Sebentar. Kita akan belajar menyambung kalimat. Hapus dulu ya. Oke, kita lihat di LKS sebelah kiri. Di sana ada beberapa kalimat, ada 5 ya. He is a policeman, nomor 1. He is a policeman and Mr. Joko is 2. Nah, belum. He is a policeman and Mr. Joko is 2. Nah, kalau diartikan kan dia adalah seorang polisi dan Mr. Joko juga. Nah, nomor 2. I like milk and so does my husband. Saya suka susu dan suamiku juga. Husband itu suami ya. Husband itu suami. Suami. Nah, he didn't go to school yesterday and she didn't either, atau either bisa. Artinya kan ini kan berarti ada 2 orang ya. He itu kan cowok, lalu she ini cewek. Nah berarti kan ada 2 orang yang nggak berangkat sekolah. Artinya kan dia tidak berangkat sekolah kemarin. Nah dan dia juga. Nah maksudnya sendiri-sendiri ya. Dia cowok, dia cewek, sendiri juga, nggak berangkat. He doesn't do the homework. Dia tidak mengerjakan PR. And neither do I. Dan saya juga tidak. My mother has cleaned the room, but they haven't. Ibuku sudah membersihkan ruangan, tapi mereka belum. Nah, di sini kan kalau kita lihat nomor 1, he is a policeman and Mr. Joko is itu kan ada 2 kalimat sebetulnya. Yang pertama, he is a policeman. Ini kan ya. Nah, lalu yang kedua, Mr. Joko is a policeman. Nah, ini kan sama-sama policeman-nya ya, sama-sama polisinya. Nah, biar nyambung, kalimatnya dijadikan satu menjadi he is a policeman and Mr. Joko is 2. Nah, pakainya 2 ini. 2 itu artinya bisa kita artikan juga. Nah, gitu. Nah, tapi cara menyambungnya harus lihat to be-nya ya. Nah, ini kan he, to be-nya is, Mr. Joko is. Ya. Nah, kan to be ada is, am, are. Nah, disesuaikan aja. Karena Mr. Joko jumlahnya 1, itu kan untuk he, she, it, nama. Nah, Mr. Joko kan nama ini. Makanya pakainya is. Gitu. Oke, lalu yang kedua, saya hapus ya. Nanti bisa diulang kalau kurang jelas. I like milk and so does my husband. Nah, ada. Kalau yang pertama tadi pakai to, yang kedua itu pakai so. Pakai so. Nah, nulisnya rada beda ini. Berarti nomor 2 itu kalau dipecah-pecah kan I like milk. Kalimat kedua kan my husband. My husband likes milk gitu kan ya. Nah, ini dia sama-sama suka minum susu. Nah, tapi di sini kata penghubungnya adalah so. Nah, kalau so nulisnya kayak gitu. I like milk dan ya. Nah,
so-nya di depan. Kalau to tadi kan to-nya di belakang, kalau ada so-nya di depan. Lalu kita lihat di sana ada das. Kenapa das? Karena kalau subjeknya satu, ini pakainya das di sini. So does my husband. Jadi saya tuliskan aja di sini. Kalau untuk nulis so itu berarti so dulu, lalu diikuti do atau does ini ya. So tambah do atau does tambah objek. Nah, do atau does itu do itu untuk I, you, they, we. Ini kalau does he, she, it, nama. Nah, my husband kan cowok ini, berarti kan kata gantinya dari asal katanya kan he. Nah, itu kenapa di sini pakainya does gitu. Ya. And then kita hapus dulu. Wait. Nah, lalu number 3. Nah, ada either, nomor 4 ada neither. Sebetulnya sama. Perbedaannya adalah di sini sudah saya tulis di kotak berwarna merah. Jadi to dan so itu digunakan untuk menghindari pengulangan dalam kalimat positif. Nah, kalimat positif itu yang gimana, Pak? Kalimat positif itu yang tidak adalah ya kalimat yang tidak ada kata no-nya. Nah, kata no atau not. Nah, itu kalimat positif. Kalau kalimat negatif ada not-nya kayak gini di sini. Ini kan didn't ya. Didn't itu sama dengan did not ini, sorry. Did not. Nah, ada not-nya berarti ini kalimat negatif. Nah, sama di sini ada doesn't. Doesn't itu dari kata does not. Nah, ada not-nya lagi. Nah, ini kalimat negatif. Jadi either dan neither untuk menghindari pengulangan dalam kalimat negatif yang ada not-nya. Nah, gitu. Cara menulisnya adalah di sini ada sebenarnya. Saya buat yang lebih sederhana aja ya. Bentar. Ini. Di situ ada he didn't go to school yesterday. Berarti kan kalimat pertama he didn't go to school yesterday. Lalu kalimat kedua ada she didn't go to school. Nah, ini kan sama. Nah, nulisnya berarti yang kalimat satu dulu. Go to school yesterday. And, nah, kenapa and? Karena kan menyambung, tambahan and she did not. Nah, did-nya masih sama sini. Jadi ikut yang depan ya. Kalau yang depan did not, belakang juga did not. Tinggal tambahin either. Nah, begitu. Ingat ya, kalau yang depan itu did not, belakang juga did not gitu gampangnya. Ya, terus yang nomor 5. Wait, kita pause dulu sebentar. Ya, kita lanjut. Berarti selanjutnya yang nomor 4 ya. Nah, nomor 4 itu he does not do the homework and neither do I. Nah, nomor 4 ini pakainya neither ini. Sebentar. Neither. Sebetulnya sama, tapi cuma cara nulisnya aja berbeda. Nah, nomor 4 itu kan harusnya yang pertama kalimatnya he does not do the homework ya. Nah, kan ada dua kalimat. He does not do the homework. Nah, yang kedua
I ya, kan itu I. Nah, kalau I seperti tadi sudah saya catat, kan I pakainya do. I do not atau don't do the homework. Nah, ini kan sama. Intinya sama-sama tidak mengerjakan PR ya. Nah, nyambungnya gimana kalau mau pakai neither? Nah, ya berarti tadi he does not do the homework and setelah and tulis neither-nya. Nah, karena I pakainya do, ya berarti di sini do lalu I. Nah, kalau seumpamanya di sini bukan I, Pak, umpama nama ya, umpama Santi gitu. Kita ganti Santi seumpama. Nah, Santi. Nah, Santi ya di sini seumpama. Santi tidak mengerjakan juga seumpama. Nah, Santi seumpama. Nah, Santi ini kan seperti tadi sudah saya tulis, Santi itu pakainya das ini. Nah, makanya neither does Santi. Santi juga tidak mengerjakan. Saya tulis lagi ya. Do itu kalau subjeknya I, you, they, we. Kalau doesn't, he, she, it, nama. Nah, gitu. Oke, kalau but itu jelas ya untuk jika dua kalimat bertentangan, seumpamanya dia berangkat sekolah tetapi Andi tidak berangkat. Nah, kayak gitu aja. Oke, saya rasa cukup untuk materi bab 2 ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.